Siap. Baik, di sini kita akan membahas tentang environmental remaja pasca pernikahan dini. Nah, sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang topik gangguan mental remaja pasca pernikahan dini. Nama saya Jessica Rosetta lagi. Gila, nggak ada. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada baiknya kita bermain game untuk meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar kita. Nah, anak-anak sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Nah, di sini game kita yaitu ikuti kata saya. Nanti saya akan lompat di tempat 3 kali. Anak-anak sekalian mengikuti yaitu lompat 3 kali. Nah, silakan pegangan tangan. Lompat ke depan 2 kali. Ke kiri 3 kali. Lompat di tempat 2 kali. Mundur 2 kali. Lompat di tempat sekali. Nah, baik. Sebelum kita masuk kepada pengertian, saya akan menjelaskan yaitu tujuan dari topik gangguan mental remaja pasca pernikahan dini, yaitu peserta didik. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu untuk mengevaluasi dampak psikologis pernikahan dini. Kedua, menganalisis penyebab dan konsekuensi dari gangguan mental akibat pernikahan di usia dini. Ketiga, menghindari terjadinya pernikahan dini dan bagaimana anak-anak sekalian tahu cara menghindarinya. Nah, selanjutnya yaitu apakah ada anak di sini ada yang tahu pengertian pernikahan dini? Ya, silakan. Pernikahan dini menurut saya itu suatu pernikahan yang dilaksanakan pada usia 2 umur. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai umur atau usia dewasa, di mana usia dewasa sesuai dengan ketentuan hukum yaitu berusia 19 tahun, sehingga remaja tersebut pasti belum siap secara fisik, mental, sosial, bahkan ekonomi. Nah, adapun hukum negara ini yang sebagai patokan dari pernikahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal yang ke-7 ayat yang pertama, yaitu isinya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa ketika remaja belum mencapai umur 19 tahun, bahwa 19 tahun tersebut berarti dia belum bisa untuk menikah secara hukum. Nah, selanjutnya dampak pernikahan dini terhadap remaja, yaitu pernikahan pada usia di bawah usia 19 tahun. Pernikahan pada usia dini membawa dampak konsekuensi yang serius bagi kehidupan remaja. Antara lain yang pertama, putus sekolah, yaitu banyak remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena menikah dini dan harus mengurus rumah tangga. Yaitu seperti yang kita ketahui bahwa usia 17 tahun siswa masih SMA. Nah, karena dia menikah maka dia akan memutuskan sekolahnya. Yang kedua, kesulitan ekonomi, yaitu remaja belum mandiri secara ekonomi menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan atau biaya itu biaya rumah tangga pastilah mahal. Yang ketiga, resiko kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, pada ini emosi yang belum stabil meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik, di mana emosional dari remaja pasti masih terbilang labil, di mana remaja yang berusia di bawah 19 tahun masih memiliki sifat yang mudah untuk
siap. Nah, belum siap untuk menikah. Nah, yang kelima, beban tanggung jawab sebagai orang tua. Di sini ada remaja yang menikah karena kecelakaan, seperti terlalu sering pergaulan, seperti terbawa oleh pergaulan bebas, di mana ia menikah di usia dini karena sebelumnya telah ketahuan hamil di luar nikah, di mana ia pasti akan terbebani menjadi orang tua, di mana menjadi orang tua tidaklah mudah, harus memiliki persiapan, yaitu baik dalam fisik, emosional. Nah, seringkali remaja belum siap menghadapi tantangan tersebut sehingga memperburuk kondisi mental dan sosial remaja. Nah, yang selanjutnya itu ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari gangguan mental pasca pernikahan dini. Ada anak-anak yang tahu? Kalau tidak, akan dijelaskan. Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai tekanan yang mempengaruhi kondisi psikologis remaja. Beberapa gangguan yang umum dialami antara lain, yang pertama depresi, yaitu perasaan sedih berkepanjangan dan kehilangan semangat akibat dari tekanan hidup berumah tangga dan akibat dari putus sekolah, di mana remaja tidak lagi merasakan hal-hal yang dirasakannya sebelum, hal-hal yang dirasakan pada saat remaja, di mana ia mendapatkan kebebasan. Kedua, kecemasan berlebihan, yaitu khawatir berlebih terhadap masa depan, tanggung jawab sebagai orang tua, dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Selanjutnya, gangguan penyesuaian, yaitu di mana remaja sulit menyesuaikan diri dengan perubahan besar seperti menjadi pasangan hidup dan orang tua di usia dini. Nah, yang keempat, stres pasca trauma, di mana trauma akibat dari kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan yang dipaksakan oleh lingkungan atau keluarga. Nah, yang kelima, gangguan identitas diri, di mana kebingungan dalam memahami diri dan peran hidup karena belum dapat atau belum matang secara emosional maupun mental. Selanjutnya ada tanda-tanda gangguan dari gangguan mental pada remaja karena pernikahan dini. Yang pertama, perubahan emosional berlebih, yaitu di mana remaja mudah marah, menangis tiba-tiba, atau merasa sedih terus-menerus akibat tekanan dari rumah tangga dan kehilangan masa remaja atau masa sekolah yang sering dibilang itu adalah masa-masa terindah dalam hidup. Kedua, menarik diri dari lingkungan sosial, yaitu menghindar dari teman-teman, orang keluarga, bahkan lingkungan, karena ia merasa bahwa dirinya menyesal telah menikah. Ia malu menikah dini karena itu merupakan aib dalam lingkungan tempat tinggal. Nah, yang ketiga, gangguan tidur dan nafsu makan, yaitu sulit tidur atau mimpi buruk atau kehilangan nafsu makan karena kecemasan atau stres yang dialaminya di dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya keempat, tidak mampu menjalani peran, yaitu muncul perasaan tidak berguna atau merasa menyesal telah melakukan atau telah menjalani atau gagal sebagai suami atau istri. Nah, selanjutnya kesulitan menyesuaikan diri, yaitu di mana remaja bingung menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua, merasa belum mampu atau belum sanggup secara mental maupun emosional dalam menghadapi tanggung jawab baru sebagai pasangan suami istri atau bahkan orang tua. Nah, ada strategi yang dapat kita ketahui dan dapat kita gunakan nantinya untuk mengatasi tekanan mental pada remaja, yaitu pertama, mendapatkan bantuan konseling, yaitu remaja perlu mendapatkan bimbingan baik itu dari psikolog atau dari konselor untuk mereka mengeluarkan perasaan mereka agar mereka lebih merasa tenang. Nah, kedua, dukungan dari keluarga atau orang terdekat, di mana remaja perlu adanya apresiasi atau dukungan agar mereka siap menjadi orang tua dan lebih mensyukuri apa yang sudah terjadi, tidak lagi menyesal. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, belajar terampil hidup, yaitu remaja perlu belajar untuk mengatur emosi, berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan pasangan atau dengan orang lain, agar dapat lebih siap untuk menjalani peran baru. Nah, yang selanjutnya keempat, meningkatkan kemandirian ekonomi. Remaja perlu dilatih untuk menjadi lebih giat lagi untuk bekerja agar ia dapat memenuhi kebutuhan di keluarganya. Nah, kelima, mendapatkan edukasi, yaitu tentang kesehatan mental, yaitu remaja perlu mengetahui cara
tidak merasa sendiri. Perlunya ada dukungan agar dia merasa tidak sendiri. Nah, selanjutnya ada upaya-upaya yang dapat digunakan untuk mencegah dari pernikahan dini. Yang pertama itu ada pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini, di mana remaja perlu diberikan pemahaman tentang perubahan fisik dan emosional serta risiko dari hamil dan pernikahan dini, di mana perlu adanya edukasi kepada remaja bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif di mana akan merugikan baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sekolah menjadi ruang aman bagi remaja untuk berkembang dan membangun cita-citanya, di mana remaja harus difokuskan pada masa depan. Jangan mendukung remaja pada hal-hal yang tidak baik, apalagi pacaran dengan terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemberdayaan ekonomi keluarga, di mana perlu dilakukan pelatihan kepada keluarga agar mereka matang secara ekonomi, di mana anaknya tidak akan dipaksa untuk menikah dini karena masalah ekonomi. Selanjutnya nomor 4, peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi, yaitu mengadakan penyuluhan di desa, di sekolah, atau di tempat ibadah tentang dampak negatif dari pernikahan dini untuk remaja-remaja. Nah, selanjutnya yang kelima dan terakhir yaitu penguatan peran orang tua dan tokoh masyarakat. Orang tua atau tokoh masyarakat perlu mendukung remaja untuk tumbuh sesuai dengan usia, bukan terburu-buru untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi itu menikah dini. Nah, di sini ada video edukasi yang dapat kita saksikan.
jika nantinya punya anak, anaknya akan menjadi korban juga dari orang tua yang melakukan pernikahan ini karena orang tuanya belum siap. Baik, terima kasih. Nah, ada pun beberapa pertanyaan sebagai kuis kepada anak-anak sekalian, yaitu ada 3. Apakah anak-anak siap? Siap. Nah, yang pertama, perasaan apa yang anak-anak rasakan setelah mendengarkan dan menyaksikan video pembahasan kita mengenai gangguan mental remaja pasca pernikahan ini? Apakah ada pada anak sekalian perasaan setelah menyaksikan ini, apa yang timbul? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Perasaan saya setelah melihat materi ini, pernikahan ini memberikan edukasi kepada saya dan juga memberikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk menjalani dunia dan hari ini dan untuk kedepannya. Karena kita semua tahu bagaimana hidup kita di sini. Kalau kita kedepannya tidak disediakan orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa manfaat dan pengetahuan apa yang anak-anak dapatkan setelah kita membahas topik gangguan mental pada remaja pasca pernikahan ini? Ya, Manfaat ya. pada Mas. Oke, manfaat yang mungkin saya dapatkan setelah ibu memberikan materi yang mengenai mental setelah pernikahan ini itu, mungkin pernikahan itu bukanlah sesuatu yang sangat sederhana, tapi pernikahan itu dimana kita harus menyiapkan mental, menyiapkan materi, menyiapkan segalanya untuk memulai jenjang pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan untuk dipermainkan, tapi juga pernikahan itu jadi pernikahan itu menurut saya sesuatu yang sakral dan tidak boleh dipermainkan. Terima kasih kepada Mas Vina. Selanjutnya, untuk yang terakhir, apakah ada anak-anak sekalian yang ingin menyimpulkan hasil dari pembahasan atau pembelajaran kita pada siang hari ini? Baik, kepada Happy saya persilakan. Nah, jadi pernikahan ini itu memiliki banyak masalah ya yang bisa kita dapat. Karena kita juga masih remaja, jadi pernikahan dini itu sebaiknya tidak dilakukan karena kalau kita masih sekolah dengan melakukan pernikahan ini kita bisa menjadi sekolah. Terus kita juga belum siap secara mental dan ekonomi untuk berumah tangga. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada lagi anak-anak yang ingin menambahkan? Ya, silakan Desi. Terima kasih sekali. Kesimpulan dari saya itu, kita tahu pernikahan ini itu membawa banyak masalah dan dampak bagi masyarakat dan juga bagi keluarga. Jadi kita harus menjaga diri kita mulai dari hari ini. Karena di suatu hari mungkin itu bisa hilang, tapi di mana-mana pasti jejak diri nanti kalau kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.